Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hambali Fitrianto. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara merakit PC atau komputer dengan menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Yang pertama, saya buka aplikasinya. Skip saja. Aplikasi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu power supply, motherboard, adapter card, internal drive, drive in external bay, internal kabel, external kabel. Masukkan tes. Yang pertama saya masukkan power supply. Power supply itu sendiri merupakan suatu komponen yang mempunyai fungsi memberi suatu tegangan serta arus listrik kepada komponen komputer lainnya. Saya luruskan saja. Saya kasih skrup. Setelah itu saya masuk ke motherboard. Motherboard itu sendiri merupakan pusat semua perangkat keras komputer. Saya masukkan RAM yang pertama. Saya luruskan. Saya kunci. Masukkan kedua. Luruskan. Kunci lagi. Fungsi RAM itu untuk menyimpan data. Saya masukkan CPU. CPU atau prosesor itu sebagai otak komputer, berfungsi untuk mengontrol jalannya sebuah sistem komputer. Saya luruskan. Saya tutup. Itu kunci. Setelah itu masukkan thermal compound. Itu masukkan heatsink. Heatsink itu sendiri berfungsi untuk mendinginkan temperatur pada komponen-komponen komputer sehingga komputer tersebut tidak terlalu panas. Itu kan kabel ini. Setelah itu saya install motherboard. Saya luruskan. Kasih skrup. Kita masukkan NIC. NIC itu sendiri menjadi jembatan dari sebuah komputer ke jaringan komputer. Masukkan video adapter. Video adapter untuk menerjemah atau mengubah signal digital dari komputer ke layar. Setelah itu masuk ke internal drive. Di sini ada hard disk. Hard disk itu sendiri berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Saya luruskan. Kasih skrup. Optical drive masukkan ke sini. Kasih skrup lagi.
Setelah itu masukkan floppy drive. Kasih skrup. Setelah itu masuk ke internal kabel, di mana saya akan memasukkan kabel-kabel ini. Kabel ini masuk ke sini. Kemudian yang besar masuk ke sini. Dan yang ini masuk ke sini. Kemudian yang ini masuk ke sini. Yang ini hitam, yang hitam masuk ke sini. Setelah itu saya masukkan patah kabel ke sini. Luruskan. Saya sambungkan ke sini. Itu masukkan floppy kabel. Masukkan ke sini. Luruskan. Yes. Setelah itu masukkan patah kabel. Setelah itu saya masukkan ini ke sini. Saya luruskan. Setelah itu ini masuk ke sini. Setelah internal kabel selesai, kita tutup. Jangan lupa dikasih skrup. Kemudian kita masuk ke eksternal kabel. Di sini ada monitor kabel yang berfungsi untuk menghubungkan CPU ke monitor. Setelah itu ada keyboard kabel yang berfungsi untuk menghubungkan ke keyboard. Setelah itu mouse kabel itu untuk menghubungkan ke mouse. Setelah itu ada kabel USB untuk masukkan ke sini. Kemudian yang warna biru ini Ethernet, itu untuk menghubungkan ke internet. Kemudian wireless antena. Kemudian power card itu sendiri untuk menghubungkan CPU ke arus listrik. Selesai.
komputer bisa dijalankan. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.